Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Azizah Humairoh dengan NIM 43040200153 ingin sedikit menjelaskan tentang apa yang saya pahami terkait materi hub, ta'awun dan istar, kemudian penerapan akhlak tasawuf dalam dunia modern. Materi yang pertama yaitu adalah hub. Hub memiliki arti dari kata hub sendiri yang berasal dari bahasa Arab yaitu cinta atau mencintai. Dalam hal ini adalah mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dasar-dasar dari hub yaitu ada dua, dasar syara atau dari Al-Qur'an dan juga dasar filosofis. Dasar dari Al-Qur'an diantaranya yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165, Al-Maidah ayat 54 dan juga Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Adapun dasar filosofisnya yaitu diantaranya adalah bahwa cinta merupakan proses pengenalan atau makrifat dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, cinta terwujud dari bagaimana proses pengetahuan dan pengenalan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manusia mencintai dirinya sendiri. Man ngarafa nafsahu ngarafahullah. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia telah mengetahui Tuhannya. Kemudian adapun macam-macam dari mahabbah yaitu ada mahabbah ubudiyah dan juga selain ubudiyah. Mahabbah ubudiyah itu merupakan proses atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat dan juga puasa. Kemudian selain ubudiyah yaitu hal-hal yang disenangi seperti mungkin harta ataupun benda-benda yang ada di dunia ini. Kemudian indikator atau mungkin ciri-ciri dari sebuah mahabbah seorang hamba kepada Allah yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengosongkan hati dan hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin terakhir, ada hal-hal yang dapat membangkitkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu sering membaca Al-Quran, memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bergaul dengan orang-orang solih, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya yaitu adalah ta'awun dan juga ithar. Ta'awun memiliki arti yaitu saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan bukan saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Adapun dasar dari ta'awun yaitu adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berarti dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal keburukan. Kemudian adapun hikmah dari ta'awun yaitu diantaranya mempererat tali silaturahim, terciptanya kehidupan yang tentram dan harmonis, kemudian meringankan beban sesama, kemudian menumbuhkan rasa solidaritas dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian yang kedua adalah ithar. Ithar memiliki arti mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan di sini ada beberapa tingkatan ithar menurut Imam Al-Ghazali, yakni tergantung kepada seseorang yang sedang kita hadapi. Tingkatan yang pertama yaitu ketika kita mampu menempatkan seseorang seperti pembantu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ketika kita menempatkan seseorang seperti diri kita sendiri. Dan tingkatan yang ketiga yaitu ketika kita menempatkan seseorang di atas diri kita sendiri. Kemudian adalah keutamaan ithar yaitu diantaranya mendapatkan rahmat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai sesama manusia, kemudian dimudahkan dalam urusan dunia maupun akhirat nanti, kemudian mempererat tali silaturahim dan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Materi yang terakhir adalah penerapan akhlak tasawuf dalam dunia modern. Adapun pengertian dari akhlak sendiri adalah tingkah laku atau kebiasaan yang tanpa disadari dan dilakukan secara terus-menerus tanpa paksaan. Kemudian tasawuf memiliki arti sikap mental membersihkan hati, menyucikan jiwa dari pengaruh duniawi, kemudian rela berkorban untuk kebaikan dan bersifat bijaksana. Adapun ciri-ciri dari perkembangan modern ini atau mungkin
pengaruh dari masyarakatnya yang modern adalah diantaranya yaitu penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan menjadi berbagai macam hal yang kita temui saat ini, kemudian masyarakatnya yang bersifat rasional, masyarakat yang berpikir untuk masa depan, kemudian menghargai waktu dan juga bersifat terbuka dan juga objektif. Dan sini ada pun beberapa contoh implementasi dari akhlak tasawuf dalam dunia modern. Di antaranya adalah, yaitu yang pertama adalah zuhud, di mana zuhud ini sangat penting diterapkan pada masyarakat modern supaya masyarakat tidak cenderung kepada dunia atau terlalu bergantung pada duniawi, sehingga kehidupan bisa terkontrol dengan baik dan seimbang antara dunia dan akhirat, terutama kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Contohnya yaitu ketika kita misalkan melakukan penemuan baru, nah di situ kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah bahwa semoga apa yang kita temukan ini dapat bermanfaat untuk sesama dan tidak sombong atas apa yang kita temukan itu. Kemudian adalah qanaah. Qanaah ini sangat penting bagi kehidupan saat ini supaya kita dapat tetap hidup sederhana dalam gelombang arus zaman seperti ini. Supaya hidup kita tetap tentram dan juga damai, diperlukan sikap qanaah supaya kita tetap bisa menghargai kesederhanaan dan kita tidak terjerumus dalam hal-hal duniawi yang menimbulkan kesenangan sementara. Kemudian terakhir adalah sabar. Sabar di sini memiliki arti yaitu teguh hati, tidak mudah mengeluh, tidak mengenal putus asa, tidak mudah mundur dalam menghadapi sesuatu. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kita, masyarakat atau kaum milenial saat ini dituntut untuk bisa berinovasi dan juga berkreasi atas apa yang sudah ada saat ini. Jadi kita sebagai manusia tidak hanya mau menjadi konsumen atau pengguna saja, tetapi dituntut untuk bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.